Nah ini soal UN 2013, gambar struktur Lewis dari asam nitrat HNO3. Nah, dia itu punya ikatan kovalen koordinasi. Koordinasi itu yang menyumbang elektron hanya salah satu elektronnya aja, yang satunya nebeng ya. Nah, ini bisa dilihat, ini ada petunjuk nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nomor 1 sama-sama silang, berarti punya dirinya ya. Tapi di sininya nggak dipakai berikatan, nggak ada atom yang lain. Berarti satu itu PeB. Berarti bukan ya. Lalu nomor 2 ada yang silang, ada yang titik tuh. Berarti ada ikatan kovalen tunggal. Nah, nomor 3 titik semuanya. Berarti punya si N doang, punya si O-nya enggak, tapi dipakai oleh si O. Nah, berarti yang termasuk ikatan kovalen koordinasi adalah nomor 3. Berarti C. Kalau nomor 4 ini ikatan kovalen rangkap 2. Kalau yang nomor 5 ini silang dua-duanya, berarti PeB. Oke. Nah, ini contoh soalnya SBMPTN tahun 2014. Atom-atom dengan notasi X6, Y9, Z16, dan T17 dapat membentuk senyawa dengan rumus molekul. Nah, bikin dulu konfigurasi elektronnya. X6, 2, 4, berarti elektron valensinya 4. Y9, 2, 7, berarti elektron valensinya 7. Z16, berarti 2, 8, 6, berarti elektron valensinya 6. Lalu yang T17, 2, 8, 7, berarti elektron valensinya 7. Nah, kalau yang ini yang pada 3 atom begini kan agak susah ya. Kita cari dulu yang 2 atomnya yang gampang nih. Misalnya X sama Z. X sama Z. X-nya itu dia punya 4. Ya. Z-nya punya 6. Misalnya Z-nya 6 di mana aja dia? Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Kan kurang tuh, berarti ada Z lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Terus si Z-nya jadi berapa tuh? Oktet kan 8 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Z yang sini juga oktet 8 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tengah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Z ada rangkap 2 buah. Nah, begini bentuknya. Ya. Jadi XZ2. Berarti yang ini tuh benar, yang di option A. Sekarang yang dicek lagi Z sama Y-nya. Z sama Y. Y-nya butuh 1, Z-nya butuh 2. 6, 7 ya. Nah, Z-nya ada 6. Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ini ZY 6. Z-nya elektron valensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benar berarti ya. ZY 6.
tapi dia tidak memenuhi kaidah oktet. Z-nya itu ada 12, berarti apa namanya disebutnya oktet berkembang ya. Nah, jadi jawabannya itu yang A, karena udah bener XZ2 dan ZI6. Di sini pilihannya nggak ada XZ2 lagi. Ya, berarti A. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk soal ini diketahui nomor atom sulfur 16 dan oksigen 8. Gambar struktur Lewis senyawa SO2 yang paling tepat adalah SO2 itu sulfur dioksida ya. Nah, kamu lihat di sini. Kita bikin konfigurasi elektronnya dulu. Sulfur 16 maka 286. Elektron valensinya adalah 6. Oksigen pun atau punya nomor atom 8 berarti 26. Jadi sama-sama elektron valensinya 6. Kita lihat aja di sini ya. Kita cari yang salahnya dulu. Option A itu lihat di sini. Oksigennya punya 1, otomatis yang A salah. Lalu yang ini, yang option C, lihat. Oksigen tangannya 3. Salah, karena oksigen punya tangan hanya 2, ya. Lalu yang D, lihat oksigen yang di sini titiknya ada berapa tuh? Ada 7, nah kan dia harusnya 6. Jadi yang D juga salah. Nah, yang oksigen mana nih? Kita hitung elektron S-nya. Itu udah berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi salah. Nah, jadi yang benar itu yang paling tepat adalah yang option B ya, semuanya 6 dan memenuhi kaidah oktet. Semuanya ada 8. Jadi bentuknya itu O garis 1S. Lalu ini ada rangkap O. Nah, seperti itu ya. Kemudian soal berikutnya. Ini tabel mempunyai ada harga elektronegatifan ya. P 2,10 dan sampai T 3,98. Berdasarkan data tersebut, senyawa yang bersifat polar paling lemah adalah, berarti kamu cari yang selisihnya paling sedikit. Misalnya yang A, P sama R. P sama R. Nah, berarti yang angka yang besar dikurangi yang kecil. 2,66 dikurangi 2,10 berapa? Berarti 0,5. Ya, ingatin tuh. 0,5. Lalu yang S sama T, ST 3,98 dikurangi 2,20 berarti 1,78 ya. Lalu R sama S. RS 2,66 dikurangi 2,20 berarti 0,40. Kemudian yang option D, PQ, P sama Q. 3,16 dikurangi 2,10 berarti hasilnya 1,06 ya, 0,6. Lalu yang E, PS. Nah, P sama S. 2,2 dikurangi 2,1 berarti 0,1. Nah, berarti yang paling lemah yang mana?
yang selisihnya sedikit, yaitu jawabannya yang option A. Oke. Lalu soal berikutnya adalah senyawa berikut yang merupakan pasangan senyawa polar dan non-polar adalah. Nah, ciri-ciri senyawa polar yaitu bentuk molekulnya simetris atau tidak, punya PEB atau tidak. Sedangkan kalau non polar ya kebalikannya berarti ya. Nah, yang A NH3. NH3 itu kamu udah tahu kan gambarannya seperti apa? Nah, kan N itu golongan 5A berarti punya elektron valensi 5. Silang deh. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan hidrogen punya elektron valensi 1. Nah, lihat. Nitrogen punya PEB. Ya, ini PEB nih. Pasangan elektron bebas. Berarti NH3 adalah polar. Nah, kemudian CCl4 udah jelas CCl4. Ya. C itu tangannya 4, berarti ini udah kepake semua tangannya. Tidak ada PEB. Maka dia non polar. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau yang option B itu H2O sama NH3 dua-duanya polar. Yang C juga dua-duanya polar. Yang D dua-duanya non polar. Yang E, kalau yang E non polar, NH3-nya polar. Jadi ditanya yang paling tepat itu adalah yang polar dulu, baru yang non polar. Ini jawabannya yang A. Soal UN tahun 2014. Jika atom X 4 dan Y 17 berikatan, bentuk molekul dan sifat kepolaran yang terbentuk adalah. Kita bikin dulu konfigurasi elektronnya seperti biasa. 22. Y-nya 17. 287. Ya. Nah, berarti X-nya 2 nih. Biar gampang. Sedangkan Y-nya -1. X2 sama Y min, berarti senyawanya XY2 yang tukeran itu ya. XY2 berarti X Y Y. Nah, kemudian X-nya ada 2, elektron valensinya berarti sini masih ini. Y-nya ada 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi bentuknya apa nih? Dia hanya punya PI-nya aja ada 2, enggak punya PEB. Berarti bentuknya linear dan non polar. Soal SBMPTN 2016, senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan Y berturut-turut 17 dan 8. Bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut adalah, kita bikin dulu elektron, konfigurasi elektronnya ya. X 17 2 8 7, maka elektron valensinya adalah 7. Lalu Y adalah 8.
2, 6. Maka elektronegatif valensinya 6. Lalu X2Y, berarti Y sebagai atom pusat. Nah, lalu Y-nya ada 6. Kira-kira 6-nya di mana aja ya? Misalnya nah, 6-nya misalnya di sini ada 1 2 3 4 5 6. X-nya ada 7. 7 1 2 3 4 5 6 7. Berarti di sini 1 juga. 2 3 4 5 6 7. Nah, bentuknya seperti itu. Berarti udah oktet bukan nih? Kalau yang kiri dan kanan udah pasti udah oktet nih. Ya, 8. Yang di tengah itu 2 3 4 5. Oh, udah oktet juga ya. Nah, berarti PI-nya ada 2. Ini yang dipakai. Nah, ini PI-nya. Nah, berarti yang di atas ini adalah pasangan elektron bebas. Ada berapa pasangan elektron bebasnya? 2. Berarti PI-nya ada 2, PEB-nya juga 2 pasang. Kalau begitu berarti bentuk molekulnya adalah yang C.